disusun jika suatu seorang peneliti telah memiliki dasar teori yang kuat. Nah, saya ingin memberikan contoh tentang kita terkesan dengan kemampuan para astronom ya dalam menyusun, memprediksikan kejadian bencana atau gerhana matahari atau gerhana bulan, gerhana bumi, ada nggak? Bagaimana dia bisa menduga bahwa kejadian itu begitu tepat ya, hampir 99% tepat. Waktunya, jamnya, peristiwa kejadiannya, kemudian juga kejadian-kejadian lain. Misalnya ada planet yang melintasi bintang ya, yang melintasi, yang beredar di mana gitu. Itu bisa diprediksikan, atau perakiraan cuaca. Sehingga faktanya hampir benar ya. Siapa bisa memberikan argumen mengapa dugaan mereka itu, perakiraannya atau hipotesisnya itu jarang yang melenceng? Apa dasarnya? Itu yang mau saya dengarkan, silakan. Gimana Pak? Itu Pak, mereka menganalisis gitu Pak, kayak misalnya perkiraan apa ramalan hujan, mungkin lihat dari awannya gitu Pak, kan ada tuh awan-awan yang nandain hujan gitu Pak, ada istilah namanya gitu. Ya, ada lagi mau tambahkan? Ya, sebagiannya sudah benar. Jadi mereka meramalkan itu bukan ramalan kosong ya, bukan menduga-duga lalu menebak-nebak, bukan. Tetapi ramalan mereka itu telah memiliki dasar teori yang kuat. Mereka memperhitungkan banyak sekali parameter. Misalnya arah angin, kecepatan angin, jumlah molekul air yang ada di udara, lalu kecepatan dari kondensasi, lalu sinar matahari, intensitas matahari, segala macam itu sudah diperhitungkan semua dengan ilmu yang cukup dalam yang dimiliki oleh manusia saat ini. Mereka menguasai, mereka memperkirakan, mendalami semuanya itu, lalu diambil data sementara, data awal, data dasar itu, maka diputuskanlah bahwa diduga, itu masih hipotesis, bahwa diduga akan terjadi gerhana matahari pada tanggal sekian, jam sekian, daerah yang terkena, daerah ini. Nah itu. Jadi dasarnya yang nomor satu ini, dasar teorinya kuat. Ya. Jadi mereka bukan hanya menghitung secara menduga-duga, salah kalau kita sebut hipotesis itu menduga-duga, salah, tapi rumusan kebenaran yang membutuhkan pengujian dengan menggunakan uji statistik. Nah, itu hipotesis. Jadi sudah mendekati benar. Kalau duga-duga itu jauh dari kebenaran. Dan menduga-duga itu beda ya. Dugaan orang pinter dengan dugaan orang bodoh itu jauh berbeda. Dugaan orang pinter itu hampir nyata sebenarnya, cuman belum terbukti saja. Nah, jadi itu disebut dengan hipotesis. Jadi yang harus kuat di sini apa? Dasar teori. Makanya dalam pertemuan hari ini saya langsung saja mau masuk ke teori juga. Apa fungsi teori dalam suatu penelitian? Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah dapat memprediksikan, dapat meramalkan
dengan kemampuan teori-teori yang dimiliki, dapat meramalkan kalau begini dasarnya, maka akibatnya seperti apa. Itu disebut dengan dugaan yang benar, ya, dugaan yang kuat, menggunakan dasar teori yang kuat. Hanya orang yang memiliki teori yang kuat dalam bidang yang spesifik itu yang bisa menduga. Jadi tidak bisa kita menduga di luar bidang kita, nggak bisa. Jadi misalnya seseorang ingin menduga berapa jumlah populasi rusa yang mampu hidup dalam suatu area kebun dengan luas 50 hektar. Itu ada dasar teorinya, berapa produktivitasnya, jenis makanan apa saja yang ada, lalu airnya, kemudian berapa persen rumputnya. Nah, lalu bisalah diduga rusa yang akan dapat ditempatkan di situ. Nah, hipotesis itu ada dua, ya, HA dan HANO. HA itulah hipotesis alternatif, hipotesis yang diujikan. Sebaliknya satu lagi adalah HANO, yaitu lawannya. Nah, contohnya adalah, saya ada pernah sampaikan kalian, ini ada contoh di lapangan. Saya pernah dulu meneliti waktu S1 tentang pengaruh kedalaman lubang sarang penyu hijau terhadap persentase penetasan telur penyu hijau, ya, di pantai. Jadi itu saya mau lihat ada nggak pengaruh perbedaan kedalaman dengan persentase penetasan. Nah, karena berdasarkan teori yang saya baca bahwa penyu itu menguburkan, ya, menanamkan telurnya itu pada kedalaman berbeda-beda sesuai dengan ukuran panjang kaki flipper depannya, kaki depannya. Jika terlalu dalam, maka telur anak yang menetas itu tidak bisa keluar karena terlalu dalam dia. Kayak yang mati, jadi perjuangannya luar biasa untuk keluar. Yang kedua, kalau terlalu dangkal, maka akan fluktuatif suhu, tidak mudah, bahasa Acehnya itu telurnya itu tidak bisa menetas karena suhunya yang tidak stabil. Nah, atas dasar teori itu, saya menduga ada terdapat pengaruh kedalaman lubang yang berbeda-beda terhadap penetasan telur penyu hijau di pantai Pulau Aceh. Itu dasar teorinya. Itu disebut sebagai HA-nya, yaitu terdapat pengaruh. Sebaliknya, H0-nya dibalik, tidak terdapat pengaruh kedalaman lubang terhadap persentase penetasan telur penyu hijau. Nah, selalu begitu dia, tidak sama dengan HA, tidak sama dengan H0. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Kita berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian kita berusaha menolak H0, ya. Berusaha menolak H0 karena H0 itu hipotesis yang kita susun yang tidak kita harapkan sebenarnya. H0 ditolak artinya HA diterima. HA menjadi kesimpulan setelah diuji dengan uji hipotesis. Nah, ini ada contoh lain dalam pendidikan. Terdapat perbedaan durasi belajar siswa rajin dan siswa yang malas di suatu sekolah. H0-nya kebalikan, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang rajin dan siswa yang malas. Menurut kalian secara logika, secara umum, mana yang kira-kira akan menjadi kesimpulan ini? Ya HA atau H0? HA, Pak.
dasarnya. Masa kalau nggak tahu, ini contoh begitu mudah. Iban, Pak. Boleh diulang sedikit, Pak? Ini harus konsen, harus fokus ya. Di antara HA dan H0 yang ada di slide depan kalian itu, terdapat perbedaan prestasi belajar siswa rajin dan malas. Menurut kalian kira-kira mana yang akan menjadi kesimpulan ini? Peluang untuk menjadi kesimpulan lebih besar. Yang HA atau H0, alasannya apa? HA, Pak. Alasan? Alasan karena dia rajin belajar, Pak. Lalu? Maka dengan rajin belajar meraih prestasi. Bolehlah, tapi panjang sebenarnya alasannya ya. Rajin itu kan modal. Setelah rajin dia akan paham. Rajin itu juga menghasilkan tugas-tugas ya. Produktivitasnya lebih tinggi. Nah, itu mudah kalian pahami. Itulah cara membuat hipotesis ya. Terus berikutnya setelah kita memiliki hipotesis, kita mengumpulkan data di lapangan. Data di lapangan ya. Kalau yang penelitian lapangan tadi, saya menanam telur pada kedalaman yang berbeda. Jadi kedalaman saya pilih 40 cm, saya tanami, saya taruh telur penyu dalam satu lubang itu 10. Jadi yang kedalaman 40 itu ada sekitar 10 lubang. Lalu kedalaman 50 10 lubang. Kedalaman 60 10 lubang. Kedalaman 70 10 lubang. Kedalaman 80 10 lubang. Jadi 40 50 60 70 80 kedalaman. Jadi ada berapa itu? Ada 40 50 60 70 80. Ada 5 perlakuan. Ya, 5 P-nya, 5 treatment ya. Masing-masing saya buat 10 lubang. Jadi 40 10 lubang, 50 10 lubang, masing-masing lubang 10 telur penyu. Lalu kita tunggu sampai berapa hari itu? Sampai 45 hari masa penetasannya. Lalu keluarlah. Lalu kita catat yang berhasil keluar. Data catatan jumlah penyu yang berhasil keluar itu saya catat. Lalu setelah saya catat baru saya lepaskan ke laut untuk dia hidup. Nah, data itulah yang akan diuji. Karena perlakuan saya 5 perlakuan, maka saya uji dengan ANOVA. Saya cari F hitungnya. Sudah ada ketentuannya di sini. Jika HA-nya diterima, HA akan diterima atau hipotesis kerja tadi akan diterima jika F hitung lebih besar atau sama dengan F double. Itu kalau perlakuan menggunakan uji ANOVA. Tapi ada juga perlakuan yang menggunakan uji T seperti kelas ilmu ini ya, perbedaan hasil belajar siswa ini 2 kelas dia tes, yaitu 2 kelompok, itu anak rajin dan anak yang malas. Maka itu uji T pakai. Jika T hitung lebih besar atau sama dengan T double, maka HA-nya diterima. Nah, kalau penelitiannya bersifat harapan, ya, maka yang diuji adalah C kuadrat. X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat double, maka HA-nya diterima. Jadi ini harus kalian pahami, ternyata uji yang akan digunakan itu sesuai dengan rancangan penelitian. Ya. Apa contoh penelitian X yang diuji dengan X kuadrat atau C kuadrat ya? Yang kita hitung X kuadrat hitungnya. Apa contoh penelitiannya? Persepsi masyarakat
kawasan Sare, masyarakat kawasan Sare memiliki persepsi yang baik terhadap konservasi hewan. Itu HA-nya. H0-nya, masyarakat kawasan Sare Putus-putus, Pak. belum memiliki persepsi yang baik terhadap konservasi satwa liar. Nah, itu berlawanan begitu dia. Kalau T tadi cerita tentang perbedaan ya. Terdapat perbedaan itu uji T pakainya. Nah, itu harus tahu kalian, ada 5 uji di statistik itu, harus buka kembali, harus kalian tahu kapan dipakai uji-uji itu. Itu akan menjadi dasar bagi kalian, mau kalian selesaikan nanti sampai skripsi, mau S2, mau S3, tetap ilmu itu menjadi dasar ya. Kalau itu kalian tidak paham, ilmu-ilmu lanjutan nanti tidak paham.